Kalau ada orang-orang di sekeliling Anda, kecuali kalau Anda sendirian, katakan pada diri sendiri, katakan jangan kesepian. Ada Yesus. Coba katakan pada orang yang ada di sekelilingnya, jangan kesepian ya, ada Yesus. Hari ini adalah Christmas Eve atau malam sebelum Natal. Jangan ada seorang pun di antara kita yang merasa sendirian. Karena makna Natal adalah Immanuel. Ada Yesus dalam kehidupan kita, Allah beserta. Meskipun kita nggak layak, kita semuanya ini siapa? Tapi Tuhan bersedia menilik kita di mana kita berada dan melawat hidup kita sekali lagi. Karena Yesus berjanji saat dia mati, ketika tirai itu terbelah dari atas ke bawah, sejak saat dia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa Allah engkau meninggalkan saya? Hari itu Tuhan berpesan kepada kita lewat seruannya bahwa tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Tuhan. Asal kita mau bertobat, asal kita mau jujur, asal kita mau transparan dengan Tuhan, asal kita mau datang apa adanya, Tuhan itu selalu ada di situ. For me and for you. Dia tidak akan pernah menolak kita. Dia nggak akan pernah menghina kita, menghakimi kita. Yang dia hakimi adalah dosa kita. Tapi kita kalau mau bertobat, Tuhan pasti akan menerimanya. Dan Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Jadi saya ingin Anda untuk berbesar hati dulu dan percaya bahwa di dalam Kristus tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan, hanya ada satu, Yesaya pasal 9 ayat 5, bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus seperti apa yang kita butuhkan hari ini di malam sebelum Natal atau di penghujung tahun ini? Sebagian kita lagi bingung atau confused arah hidupnya. Ada pula yang mulai kehilangan iman karena dia dibenturkan dengan perkara kemustahilan. Hari ini biarkan imanmu dibangkitkan. Sebab iman timbul lewat pendengaran firman. Ketika firman ini dibagikan, akan muncul karunia iman untuk menghadapi situasimu yang mustahil itu. Ada juga yang mungkin kita lagi membutuhkan figur bapak. Karena kita merasa kesepian, meskipun kita berada di tengah-tengah kerumunan orang. Tidak jaminan kalau kita ada di tengah-tengah lautan manusia bahwa hati kita itu tidak sepi. Hati ini sunyi senyap rasanya. Apakah ada orang yang mencintai aku? Apalagi orang-orang yang kerap kali mengalami penolakan dari tiada lain, orang-orangnya yang terdekat, anggota keluarganya. Hati ini serasa pahit, mulai muncul akar kepahitan. Jangan kita manjakan perasaan itu. Datanglah pada Tuhan. Dialah figur yang kau cari-cari itu. Dia adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Mungkin kita butuh Yesus seperti ini hari ini. Itu Yesus yang memberikan kita assurance atau memberikan kita kepastian bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Dia menerima kita tanpa syarat. Dia mencintai kita apa adanya dan Dia siap untuk mengubahkan hidup kita. Sebagian di antara Anda hari ini kehilangan damai. Hati itu rasa panik menghadapi hari esok. Sehari-hari itu isinya galau, gelisah, apalagi kalau awannya mendung pula. Hujan. Aduh, langsung feeling blue. Di hati itu rasa seperti, Tuhan kok gak ada damai, gak ada sukacita ya. Gak tenang gitu rasanya. Malah justru mungkin Anda mengalami serangan kecemasan atau panic attack. Yesus seperti apa yang kau butuhkan? Yesus yang memberi damai. Yang pasti, Yesus itu adalah pemberian Bapa kepada kita. Pemberian terbaik, anak tunggal Bapa. Satu-satunya, nggak bisa ada pemberian yang lebih baik daripada itu. Pemberian materi, apapun juga. Termasuk malaikat-malaikat Tuhan. Tiada tandingan. Bapa tidak memberikan yang lainnya. Bapa memberikan anak tunggalnya kepada kita. Wow. Coba bayangkan kalau Anda cinta seseorang,
Bahkan anak tunggalmu pun kau berikan kepadanya. Betapa cintanya dirimu kepada orang itu. Sampai anak semata wayangnya pun dikorbankan. Coba bayangkan. That's how precious you are. Itulah hargamu sesungguhnya. Begitu berharga dan mulia kita ini di mata Allah. Kita ini siapa? Kita ini orang berdosa. Memang Yesus harus mati mengerikan untuk menebus dosa kita. Dia menggantikan tempat hukuman kita. Tetapi faktanya bahwa Bapa memberikan nyawa anaknya kepada kita, itu kan berbicara tentang siapa kita. Sekalipun dosa ini harus ditanggulangi, harus ada orang yang mati, harus ada penebusan. Makanya Yesus dikorbankan, ditumbalkan. Tapi nilai kita ini loh, value kita ini loh, kita itu sangat-sangat dihargai oleh Bapa. Saya jadi ingat Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia itu siapa? Anda dan saya. Ia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ayat ini bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, for you and me, untuk Anda dan saya. Dia itu adalah kado Bapa. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Bukan sekadar seorang putra, dia putra tunggal Bapa, the darling of heaven, kesayangan sorga, pangeran sorga, panglima bala tentara Allah, dibuat tidak berdaya di Kalvari, for you and me, untuk Anda dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bukan hanya dia seorang putra, bayi di palungan yang tidak berdaya, dia itu sebenarnya adalah raja di atas segala raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus itu berkuasa, tapi dia yang kaya dibuat jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Yang saya maksudkan bukan hanya soal materi, atau soal berkat-berkat jasmani, tapi bicara tentang kehidupan kita itu loh, yang tidak ada maknanya. Yesus itu dibuat begitu rupa, tidak rupa manusia tuh wajahnya yang sudah dipukul, diludahi, dicambuk 39 kali. Dicambuk 40 kali maksudnya, ya, dan juga diberi mahkota duri. Yesus itu jadi begitu supaya kita jadi indah. Yang lemah berkata, ku kuat. Dia yang kuat menjadi lemah supaya kita dikuatkan. Dia itu bukan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa maka dia disalibkan. Raja di atas segala raja menyerahkan nyawanya dan segala-galanya untuk Anda dan saya. Di malam Natal ini jangan kita sia-siakan kehidupan lagi. Yuk, hidup bagi Tuhan. Yesus seperti apa yang kita butuhkan? Ya, jangan kesepian. Pokoknya hati jangan kesepian. Ada Yesus. Katakan pada dirimu sendiri, ada Yesus. Saya tidak boleh lonely. Yesus seperti apa? Kita sekarang lihat ada 4 penjelasan berikutnya. Dan namanya disebut orang 2. Penasihat ajaib. Ini luar biasa. Nomor 1 tulis dulu ya. Saya kasih pengertian praktis. Kalau Yesus adalah penasihat ajaib, berarti Yesus adalah konselor saya sewaktu saya baca Alkitab. Nah itu. Makanya itu kita tidak perlu merasa kesepian. Kalau kita merasa kesepian, buka Alkitab. Alangkah baiknya kalau Anda baca teratur. Sekalipun tidak, kalau Anda buka Alkitab dengan hati yang benar, dengan hati yang mau mendengar, pasti ketemu Yesus. Gak ada orang cari Yesus itu ketemu ular. Gak ada orang cari Yesus ketemu setan. Gak ada. Kita minta sama Bapak roti, pasti dikasih roti. Kita minta air, gak mungkin dikasih kalajengking. Jadi waktu kita membuka halaman-halaman Alkitab, baik secara teratur atau kadang-kadang kita buka saat kita putus asa, kita pokoknya apa saja nanti halaman manapun yang ada di depanku, biar Tuhan berbicara kepadaku. Setiap kali kita buka halaman-halaman Alkitab ini, Anda sedang konseling sama Tuhan. Makanya dia disebut penasihat ajaib. Yesus melebihi semua psikiatris, semua konselor. Yesus melebihi semua orang majus dan orang bijaksana di dunia. Ketika kita kehilangan arah, datanglah pada Yesus. Anda akan menemukan arah tujuan. Mungkin Tuhan tidak akan memberitahu kepadamu segala sesuatu. Dia hanya memberitahukan kepada kita hal-hal apa yang kita perlu tahu.
menurut kehendak rencananya. Kalau Tuhan merasa kita perlu tahu ini saja, ya terimalah. Terimalah apa adanya, jangan menuntut lebih. Tapi yang pasti orang kalau datang pada Tuhan, hidupnya pasti diarahkan. Dia pasti dituntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Karena Yesus itu adalah konselor wahid nomor 1 di dunia. Dia itu penasihat, bukan hanya penasihat yang luar biasa, ajaib nasihatnya. Penasihat ajaib itu kadang-kadang nasihat yang kita terima serasa alami. Misalnya, hari ini kita mengalami banyak sekali stres yang terjadi. Kita mulai masuk ke arah depresi. Malah justru menurut saya, sebagian Anda sudah masuk ke dalam depression. Tiba-tiba waktu kita buka Alkitab, kita dapat firman seperti bersyukurlah dalam segala keadaan. Kita diingatkan Tuhan bahwa ketika keadaannya buruk, ya, ketika hidup kita itu tidak menentu, kita tetap perlu bersyukur. Tuhan kasih kita pengertian waktu kita baca ayat itu, padahal kita baca ayat itu bolak-balik, tapi kali ini bisa ngerti. Karena kita bisa mendapat aplikasi yang beda. Dalam konteksku sekarang, aku harus mensyukuri apa yang masih aku punya, masih aku miliki. Bukannya memikirkan hal-hal yang belum ada, bukannya mengejar sesuatu yang lebih besar, bukannya khawatir tentang sesuatu yang kita belum tahu, tapi apa yang kita sudah punya, apa yang kita sudah tahu, itu yang kita syukuri. Oh iya ya, waktu kita lakukan itu serasa biasa, tapi kita keluar dari depresi secara luar biasa. Aneh ya, tiba-tiba hati murung, seperti putus asa, bahkan mata gelap ingin bunuh diri, itu lenyap sendiri. Ajaib Tuhan itu, nasihatnya terdengar biasa, tapi waktunya tepat sekali, dan itu kena ke hati, dan persis yang saya sedang gumulkan. Bersyukurlah dalam segala keadaan, saya dulu suruh syukuri sedikit yang saya miliki, apapun yang ada di tangan. Dan itu justru membuat saya keluar dari depresi tanpa obat-obatan. Penasihat ajaib. Lain hari kita nggak ngalami pergumulan ini, kita baca ayat itu, kita tersenyum dan berkata betapa indahnya nasihat itu. Tapi nasihat itu tidak menjadi rema bagi kita secara khusus. Nasihat itu sebagai gentle reminder atau sebagai untuk mengingatkan kita saja. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kebobolan lagi. Tetapi hari ini ayat itu bisa berbicara begitu powerfully, begitu pribadi. Hei Philip, bersyukurlah untuk apa yang kau miliki. Jangan iri, jangan mengingini. Bahkan tidak perlu kita khawatir akan hari esok. Apa yang ada itu kau syukuri. Maka kuasa Tuhan akan bekerja. Penasihat ajaib tenan. Penasihat ajaib sungguhan. Yesus itu adalah konselor saya. Suatu saya baca Alkitab. Waktu Anda baca Alkitab, Tuhan sedang mengkonselingi hati dan pikiranmu. Anda tidak perlu rasa kesepian, sebab Anda tidak sendirian. Alkitab di tangan, itu Immanuel, itu Allah beserta melalui firman-Nya. Lalu kemudian apa lagi? Allah yang perkasa setelah penasihat ajaib. Berarti nomor 2, inilah arti praktisnya. Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa dalam hidup saya. Ini nomor 2, ini kental iman. Karena dia adalah Allah yang perkasa. Dan ini juga bisa kita dengungkan lewat pujian. Makanya pujian itu membangkitkan iman. Makanya kalau dalam ibadah jangan skip. Jangan lewatkan pujian, datang pas sebelum khotbah. Rugi sendiri. Karena khotbah itu punya fungsinya. Dia mengajari, menegur, menasihati, memperlengkapi. Dia juga membangkitkan iman karena dia pendengaran firman. Tapi pada waktu kita menyanyi memuji Tuhan, tuh firman kita double-double. Dan benar-benar mengalami pertumbuhan yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Karena kita bukan mendengar perbuatan Tuhan ya dari mulut seorang pengkhotbah, tapi dari mulut kita saat kita memuji Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulialah namamu, besar dan ajaiblah karyamu. Waktu kita memuji, kita sedang berkhotbah kepada diri sendiri bahwa
Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Dia adalah pribadi yang paling powerful di seluruh dunia dan jagat raya. Di semua alam semesta tidak ada yang seperti dia. Adil dan benarlah jalannya. Kalau khotbah itu kita mendengarkan perbuatan Tuhan diceritakan lewat mulut orang lain. Ketika kita memuji Tuhan, kita mendengarkan perbuatan Allah yang dahsyat itu. Dan semua pekerjaan Tuhan yang mulia dan Allah yang perkasa ini diceritakan bukan dari mulut siapa-siapa, dari mulut kita sendiri masuk ke dalam hati. Betapa berkuasanya kata-kata itu, dan itu pasti membangkitkan iman. Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa dalam hidup saya. Waktu kita lagi down hati itu, belajar memuji Tuhan. Waktu kita sedang discourage, waktu kita sedang putus asa, hambar hati, kecut hati, kecewa, menyembah. Menyembahlah. Dan ucapkan lewat mulutmu perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Dan itu akan membangkitkan imanmu dan mengingatkanmu bahwa dialah pribadi yang paling berkuasa dalam hidupmu. Karena dia adalah pribadi yang paling berkuasa dalam kehidupan kita, Allah tidak akan terintimidasi dengan size atau besarnya musuh kita. Mau Goliat kek, mau apa. Karena dia paling berkuasa, dia lebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Percayalah, dia lebih besar dari semua musuh-musuhmu. Dan dia lebih besar dari semua musuh-musuhnya. Dan Yesus juga tidak akan pernah terintimidasi dengan kompleksitas permasalahan kita. Wah, Pastor Philip, tidak ada orang yang ngerti persoalanku karena terlalu kompleks. Banyak sekali komplikasinya. Waktu aku mau begini, ternyata masalah baru. Waktu aku mau begitu, masalah baru, masalah lama masih bersama dengan aku. Apakah Tuhan bisa ya membawa aku keluar dari tali kusut ini? Keluar dari problemaku yang tidak tahu jalan keluarnya di mana, bahkan tidak ada titik terangnya sama sekali. Aku tidak bisa lihat hari esokku. Ya sudah, maka dengarkan firman Tuhan, kesusahan sehari untuk sehari, percayalah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Dia sudah ada di sana. Allah yang perkasa. Yesus adalah pribadi yang paling berkuasa di dalam hidup saya. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Ini aplikasinya 3. Yesus adalah figur ayah yang sempurna dalam diri saya. Bagi orang yang hari-hari ini merasa tertolak, yang mencari-cari figur Bapa di tempat yang salah, tidak sedikit ya, mungkin orang yang pernah dahulu dikecewakan oleh papa kandungnya. Sekarang cari-cari itu di boyfriendnya. Jatuh dari satu tangan laki-laki ke laki-laki yang lain. Mereka semua mengecewakan dia. Jangan cari lagi. Kau punya Tuhan. Itu bukan cara yang baik untuk masuk dalam hubungan. Kalau Anda masuk dalam sebuah relationship, hubungan, termasuk hubungan cinta, demi mencari figur ayah, Anda salah nanti. Justru nanti jangan-jangan malah berakhir di kandang serigala. Nanti keluar semua wujud-wujud yang salah dalam karakter Anda, posesif, yang cemburuan, itu sudah tidak sehat lagi, sudah bukan sesuatu yang lumrah, bukan sesuatu yang normal, posesif, selalu mengikat. Ya. Lalu habis itu rasa seperti kalau ditinggal si dia, mau bunuh diri, mau akhiri hidup ini, kayak seolah-olah tidak punya tujuan hidup lagi. Atau mungkin sebagian orang mencari figur ayah di tempat yang salah, yaitu pada materi. My money, uang saya adalah ayah saya. Dia bisa memberi saya rasa aman. Lalu kita pegang erat-erat. Kita merasa bahwa harta benda itu segala-galanya. Kalau aku tidak kaya, kalau aku tidak berhasil, kalau aku tidak sukses, nanti orang lain seperti ayahku menghina aku.
Nanti orang masyarakat tidak akan memandang saya atau memandang saya sebelah mata. Teman-teman saya meninggalkan saya. Jadi kita taruh rasa aman kita pada hal-hal lain yang bukan figur yang benar. Kalau kita melakukan ini, ya kita akan selalu menjadi yatim piatu secara rohani. Sedangkan yatim piatu yang asli pun, kalau mereka punya Tuhan pun, Anda kan lihat ya, hati mereka itu dipenuhi. Spirit mereka itu dikenyangkan. Kita tidak jatuh dalam suatu jebakan namanya roh mengasihani diri sendiri atau self pity. Hari-hari ini mungkin Anda dikecewakan banyak orang. Teman-teman meninggalkan Anda. Tidak ada orang yang bisa mengertimu, memahamimu, bahkan mengasihimu. Ingatlah bahwa Dia adalah Bapa yang kekal. Yesus, Engkau Bapakku. Yesus, aku milikmu. Yesus, ku ingin mengenalmu semakin dalam, ajarku mengasihimu. Bapa di sorga, Allah Bapa adalah Allah Bapa, Allah Putra adalah Allah Putra. Tapi bahkan Allah Putra pun disebut dalam nubuatan ini, Dia adalah Bapa yang kekal. Bapa dan aku adalah satu, ketiganya yang esa. Tetapi Yesus itu pun adalah figur ayah. Orang punya Yesus itu gak akan mencari-cari figur yang salah. Tidak. Sudah jangan jadi orang yang punya lubang hati. Isi itu. Tahukah di dalam hatimu ada lubang yang wujudnya itu bentuknya seperti Kristus. Hanya Yesus yang bisa isi. Tidak bisa diisi dengan money, uang. Tidak bisa diisi dengan teman, pacar. Bahkan tidak bisa diisi dengan bapa di dunia. Ya, papa kandung atau papa asuh Anda. Tidak bisa diisi bahkan oleh suami Anda, oleh pasangan Anda, tidak bisa. Itu hanya bisa diisi dengan Yesus. Di malam Natal ini mari kita isi hati kita dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Dia disebut Immanuel. Bahkan sebelum Yesus mati bagi kita di kayu salib, Bapa memberi kita sahabat. Tiada lain, bukan. Sahabat itu adalah Putra yang tunggal sendiri. Keadaan bisa berubah-ubah gonta-ganti. Tapi Yesus yang diberikan dalam hidup kita, seorang putra telah diberikan. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah sahabat kita yang kekal di setiap musim kehidupan kita. Musim dingin, musim panas, musim hujan, musim hujan, musim kemarau, musim gampang, musim susah. Dia selalu ada di situ. Dan Dia adalah figur ayah yang sempurna dalam kehidupan kita. Kalau kita itu menyembah Tuhan, berdoa, kalau kita masuk hadirat Allah, kalau kita itu baca firman-Nya, waktu kita bersekutu dengan Tuhan Yesus, hati kita itu diisi, dikenyangkan. Bahkan waktu Roh Kudus jamah hati kita, Dia mencurahkan kasih Allah dalam diri kita. Sehingga kita tidak menerima roh yang menjadikan kita takut lagi, tapi oleh Roh Kudus itu kita berseru, Ya Abah, Ya Bapa. Saya pernah naik pesawat ke arah Timur Tengah. Pada waktu saya satu pesawat di samping dengan suatu keluarga yang berbicara bahasa Arab. Di sebelah sana saya nggak mengerti mereka bicara apa. Tapi anak kecil mereka yang masih batita, masih umur 3 tahun, panggil Abah, Abah. Dan saya melihat anak itu merangkul ayahnya dan ayahnya memegang erat-erat di tangannya. Mungkin anak itu takut lagi turbulensi atau mungkin lagi goyang untuk pesawat. Tapi panggilan pertama adalah Abah, Abah, dan itu mengharukan hati saya, mengingatkan saya akan firman bahwa ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita akan berseru, Abah, Bapa. Tahukah Tuhan sangat mengasihimu? Dan bahwa Anda bukan yatim piatu sorga. Immanuel, Allah beserta. Yesus ada. Lewatkan sendirian, merenungkan nasib. Ke gereja, ayo keluar kamar, ayo keluar rumah. Sendiri atau bersama family, ajak semuanya datang. Mari kita beribadah bersama-sama. Karena ibadah bukan sekedar kebaktian. Ibadah itu reuni dengan family. Siapa family kita? Saudara-saudara seiman. Siapa family tetap kita? Gereja lokal kita adalah keluarga tetap kita. Tidak sabar untuk bertemu dengan Anda semuanya besok. Terakhir, ada Raja Damai. Ini arti
praktisnya, Yesus adalah sumber damai sejahtera saya di setiap waktu. Jadi ternyata damai sejahtera itu bukan feeling, tapi suatu hadirat. Damai sejahtera juga tidak tergantung keadaan kita yang gonta-ganti, berubah-ubah. Kalau gitu nanti roller coaster nih perasaan kita. Kalau damai itu feeling, damai itu tergantung keadaan, berarti kan kita itu up and down terus, naik turun. Damai sejahtera itu juga bukan pada absennya masalah. Karena Alkitab berkata dia Raja Damai, berarti damai itu setiap waktu. Damai itu bergantung kehadiran Yesus. Damai bukan absennya masalah, damai itu hadirnya Allah dalam pergumulan Anda. Setiap pergumulan kita. Dan kalau kita ikut Yesus ya, satu hal ini pasti terjadi. Ini manifestasi Yesus di hidup kita. Damai sejahtera kita pasti akan semakin bertambah. Hidup kita nggak tentu semakin mudah, bisa-bisa makin susah. Kita hidup di dunia yang benar-benar menuju pada kebinasaan. Dunia semakin jahat, kasih manusia semakin dingin, semakin pudar, kejahatan pun silih berganti. Jadi mudah kayaknya enggak ya. Hidup di dunia ini ada susahnya, bisa jadi makin susah. Kok bisa damai kita bertambah? Karena waktu kita semakin kenal Yesus, kita semakin percaya, hati kita semakin tenang. Ketika otot rohani kita terbentuk, iman kita meningkat, damai otomatis akan naik ke atas. Ikut Yesus itu hanya ada satu manifestasinya. Damaimu akan berlimpah, akan semakin bertambah seperti sungai mengalir, tiada hentinya. Ayo ikut Yesus. Jangan ikuti pikiranmu sendiri, karena ikuti pikiran sendiri berujungkan kekalahan dan kegelisahan dan kebingungan. Tapi ikuti Tuhan dan firman-Nya, ikuti Roh Kudus, maka hidupmu akan semakin tenang. Empat hal ini tentang Yesus. Mana kira-kira yang berbicara secara khusus dalam kehidupanmu? Pegang itu. Karena itulah rema bagimu. Atau keempat-empatnya, peganglah itu. Karena itu adalah pewahyuan yang indah untuk hidupmu. Sehingga hidupmu di akhir tahun ini tidak kesepian, tidak sendirian. Ada Tuhan, dan hidupmu di tahun depan akan ada tuntunan ilahi. Yesus tidak akan meninggalkanmu. Dia Immanuel. Dia beserta kita. Beritahu pada dirimu sendiri atau orang lain di sekelilingmu. Jangan kesepian. Ada Tuhan. Amin. Haleluya.